Halo, selamat datang dalam video pembelajaran mengenai ekonomi regional. Video ini disusun oleh Ellen Kadenia dari kelas Ekonomi Perencanaan Daerah MPKP UI. Video ini atas bimbingan dosen kami, Bapak Dr. Ardi Aji. Melalui UU nomor 22 tahun 99, pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Hal tersebut dikemas dalam kerangka pembangunan daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu yang menjadi wujud dari pembangunan daerah adalah peningkatan daya saing daerah tersebut. Dalam proses pembangunan daerah, Kabupaten Badung, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Tanah Tidung meraih capaian sebagai daerah dengan indeks daya saing daerah berkelanjutan tertinggi pada tahun 2020. Video ini menguraikan pembelajaran daya saing dari ketiga daerah tersebut menggunakan kerangka elemen persaingan yang terdiri dari hard location factor dan soft location factor. Harapannya, dengan menonton video ini, daerah lain dapat memperoleh pembelajaran sehingga mampu meningkatkan daya saingnya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hard location factor merupakan elemen persaingan yang terdiri dari kondisi geografi, topografi, transportasi, komunikasi, akses kepada infrastruktur, serta indikator lain terkait dengan struktur sektoral dan ketenaga kerjaan. Sedangkan soft location factor meliputi beberapa indikator seperti kegiatan budaya, kualitas lingkungan alam, serta iklim kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana hard dan soft location factor mendukung pembangunan masing-masing daerah dengan indeks daya saing berkelanjutan tertinggi tahun 2020. Berdasarkan pilar ekonomi, Kabupaten Badung unggul dari keuangan daerah, ekosistem investasi, dan ketersediaan infrastruktur. Kabupaten Badung memiliki infrastruktur memadai yang mendorong konektivitas intra dan antar wilayah. Hal ini terbukti dengan adanya underpass di Kuta Selatan dan perluasan bandara untuk mempermudah konektivitas dan mendukung pariwisata Kabupaten Badung. Saat ini, pemerintah Kabupaten Badung tengah berupaya merealisasikan pembangunan Jalan Lingkar Selatan dari Nusa Dua hingga kawasan Jimbaran. Selain itu, akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Badung juga terbukti unggul ketika menerima Anugerah Ki Hajar tahun 2019. Penghargaan ini merupakan apresiasi dalam kinerja pengembangan pendidikan berbasis teknologi informatika dan komputer. Keberadaan platform digital dalam kegiatan pendidikan membuka akses bagi banyak pihak untuk saling belajar. Dari pilar sosial, Kabupaten Badung unggul penyerapan tenaga kerja dan kondusivitas keamanan. Layanan publik dan kebijakan ramah lingkungan juga unggul pada pilar tata kelola pemerintahan kabupaten ini. Badan Pemeriksa Keuangan dalam Petalaah Kemandirian Fiskal menyebutkan Kabupaten Badung sebagai satu-satunya daerah yang meraih predikat sangat mandiri. Hal ini karena Kabupaten Badung mampu menekan tingkat ketergantungan secara fiskal kepada transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Badung juga memiliki tatanan pranata sosio-budaya yang kuat. Keberadaan Pecalang sebagai satuan pengamanan adat di Bali turut serta berkontribusi dalam mengontrol tingkat kriminalitas di Bali termasuk di Kabupaten Badung. Selain itu, lembaga perkreditan desa juga memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Keberadaan awik-awik sebagai hukum adat lokal juga berkontribusi terhadap penguatan pranata adat masyarakat. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi salah satu primadona bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu peluang investasi adalah dengan diversifikasi produksi kelapa sawit menjadi bahan bakar kendaraan nabati. Pembangunan pabrik industri palm oil dan crude palm oil diprediksi menelan investasi mencapai 14 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, hilirisasi produk unggulan menjadi kekuatan pilar ekonomi di Kabupaten Musi Banyuasin. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan juga telah dilakukan dengan menggandeng Putra Sampurna Foundation School Development Outreach untuk mengembangkan program pendidikan baik bagi guru dan juga siswa sekolah. Kabupaten Musi Banyuasin menerima Piala Adipura sebanyak 21 kali hingga tahun 2020 dan menjadi pelopor implementasi pembangkit listrik zero emission oleh pemerintah Inggris berkat upaya menyeimbangkan pembangunan berbasis lingkungan sebagai upaya perwujudan sustainable city. Selain itu, tingkat konflik sosial dan kriminalitas di Kabupaten Musi Banyuasin berkategori rendah dengan dibentuknya Satgas Percepatan Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam.
Kabupaten Musi Banyuasin menjadi pelopor kabupaten di Indonesia yang mendukung implementasi kemitraan pengelolaan lanskap dalam rangka mendukung pembangunan hijau dan meningkatkan ketahanan pangan. Pertambangan dan perkebunan menjadi salah satu penopang terbesar pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Tidung. Kabupaten Tanah Tidung merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai kebijakan ditempuh untuk menurunkan tingkat kemiskinan, salah satunya melalui belanja daerah yang difokuskan untuk mendanai program mendukung pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur menjadi salah satu target dan fokus yang dijalankan. Sebesar 57% dana transfer dari pusat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selama 10 tahun menjadi daerah otonom, pembangunan infrastruktur jalan telah menjangkau hingga daerah pinggiran. Sosial inklusif menjadi fokus kebijakan prioritas Kabupaten Tanah Tidung dengan membangun sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Manusia yang unggul akan menjadi agent of change untuk membuat masyarakat sejahtera yang tidak sepenuhnya mengandalkan sumber daya alam. Pada tahun 2019, Kabupaten Tanah Tidung menerima penghargaan predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori kepatuhan tinggi terkait zona hijau. Pengakuan capaian di tingkat nasional ini merupakan legitimasi konkret yang menegaskan kapabilitas Kabupaten Tanah Tidung dalam mengelola pemerintahan. Pelajaran yang dapat diambil dari ketiga kabupaten untuk meningkatkan daya saing daerah antara lain perencanaan pembangunan di daerah yang lebih terarah dan fokus pada peningkatan keunggulan dasar yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi hal yang krusial untuk pembangunan ekonomi secara umum di daerah. Kondisi ini mendorong peningkatan iklim usaha yang baik serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, faktor keberlanjutan pembangunan tercermin dari komitmen serta kelembagaan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai motor penggerak dalam peningkatan daya saing daerah. Video pembelajaran mengenai pembangunan dan daya saing daerah ini kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dalam rangka memperkuat perencanaan pembangunan daerah lainnya di Indonesia.